Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Zahra dengan nomor NPM 211506146 dari kelas PSDIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur topologi jaringan dari mata kuliah jaringan komputer. Pertama, pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari node dan koneksi dalam jaringan. Node biasanya menyertakan perangkat seperti saklar, router, dan perangkat lunak dengan fitur saklar router. Topologi jaringan terbagi lagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik dan topologi secara logika. Topologi secara fisik menjelaskan bagaimana susunan dari kabel dan komputer dan lokasi dari semua komponen jaringan. Sedangkan topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Selanjutnya ada beberapa jenis topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang topologi bus. Topologi bus ini mempunyai bentuk suatu kabel utama yang menghubungkan setiap saluran tunggal komputer atau membentuk huruf T. Kecuali simpul di salah satu ujung kabel utama yang hanya terhubung ke saluran komputer dan terminator sebagai penutup. Dan di sini ada contoh gambar dari topologi bus. Terdapat server, klien, 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 dan klien lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik topologi bus dan kelebihan dan kelemahan topologi bus. Pertama, karakteristik topologi bus yaitu node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi karena hanya menghubungkan antara simpul saja. Selanjutnya, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel sehingga jika node yang dihubungkan semakin banyak, kinerja jaringan akan semakin turun sebab sering terjadinya kolison. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan topologi bus. Kelebihan yang pertama yaitu jumlah node tidak dibatasi, tidak seperti hubungan yang dibatasi oleh jumlah dari port. Misalnya 16 port untuk 16 node. Selanjutnya, kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah. Berikutnya, kekurangan dari topologi bus yaitu jika di lalu lintas, data yang diolah terlalu besar dapat mengakibatkan kemacetan. Selanjutnya, diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Jika salah satu node mengalami kerusakan, maka jaringan tidak dapat beroperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topologi star. Tiap simpul pada masing-masing terminal terhubung ke file server tunggal terpusat dengan menggunakan segmen kabel sendiri. Keunggulan topologi ini adalah didapatkannya kinerja yang optimal karena lintas kabel dari terminal ke server yang pendek. Nah, di sini ada contoh gambar dari topologi star. Di sini ada komputer, komputer, dan printer. Selanjutnya, karakteristik topologi star, yaitu pertama setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub, kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Contohnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan sebab setiap node hanya terhubung secara langsung ke konsentrator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan topologi star. Kelebihan yang pertama, jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal, tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Kelebihan yang kedua, jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan. Selanjutnya, arus lalu lintas informasi data lebih optimal. Kelemahan dari topologi star yaitu yang pertama, jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Kedua, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topologi ring. Setiap komputer terhubung ke komputer selanjutnya dalam ring, dan setiap komputer mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Pesan-pesan mengalir melalui ring dalam satu arah. Setiap komputer yang mengirimkan apa yang diterima ring adalah jaringan yang aktif. Tidak ada akhir pada ring. Nah, ini contoh dari topologi ring, seperti yang dijelaskan tadi. Setiap komputer mengirim apa yang diterima dari komputer sebelumnya. Selanjutnya,
Karakteristik topologi ring yaitu node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah atau ke kiri atau ke kanan sehingga kolision dapat dihindarkan. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan topologi ring yaitu kelebihan yang pertama yaitu aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Yang kedua, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat, karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Selanjutnya, kelemahan dari topologi ring yaitu penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Selanjutnya, jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka akan semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lain yang ada di dalam jaringan. Seperti contohnya di gambar di sebelah kanan ini, yaitu hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Cara kerja topologi mesh ini, tiap node pada jaringan akan saling terhubung seperti ini, seperti contoh yang di sebelah kanan ini karena menggunakan kabel yang langsung menuju node yang dituju. Jadi data yang mengalir akan langsung menuju ke node yang dituju sehingga data yang mengalir pada topologi mesh sangat cepat. Selanjutnya, karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Berikutnya, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan topologi mesh. Yang pertama dari kelebihan yaitu keuntungan utama dari pengguna topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. Yang ketiga, relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Eh, Selanjutnya kelemahan yaitu sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Kemudian biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Segitu saja dari saya penjelasan dari topologi jaringan komputer. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.